Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bertemu melalui Zoom meeting ini untuk melanjutkan pembelajaran bahasa Arab kita. Semoga apa yang akan kita pelajari pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa memahaminya. Amin. Salawat Ya dan Allah, salam amin. kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Alaihi Wasallam. Wasallam. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran bahasa Arab kita, mari kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita pelajari bisa dimudahkan oleh Allah untuk kita memahaminya dan juga Allah tambahkan pemahaman ilmu khususnya apa yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Mohon diikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad Wa ala ali Muhammad. wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma Warzuqni fahma. warzuqni fahma Wa amalan salihan mutaqabbala. wa amalan salihan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah. Semoga doa yang kita panjatkan menjadi wasilah kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberikan tambahan ilmu juga pemahaman khususnya bahasa Arab yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Baik. Pada pertemuan malam hari ini kita akan coba membahas pertama tentang tugas kemarin ya. Tugas kemarin yaitu kita menganalisa surat Al-Baqarah ayat 246 ya.
Kalau diperhatikan surat Al-Baqarah ayat ini sebenarnya sudah pernah saya sampaikan di materi-materi sebelumnya. Ada yang masih ingat nggak? Ya, Lupa baik. Pak Ustadz. Lupa ya. Jadi saya ini sebenarnya mengambil dari materi yang sudah disampaikan, gitu. Jadi eh, tinggal di analisa kembali. Dan bahkan ini sudah dianalisa sebenarnya. Tetapi ya enggak apa-apa ya. Kita analisa bareng-bareng lagi walaupun masing-masing sudah menjawab ya. Sudah menjawab dan mungkin yang belum setor ya mungkin sudah ada orat-oretnya, cara ceritanya silahkan juga di apa ya, disesuaikan ya. Jadi catatannya silahkan disesuaikan, gitu kan. Kita lihat sama-sama pada ayat 246 daripada surat Al-Baqarah ini, gitu kan. Saya akan bacakan eh, atau saya minta bacakan aja ya dari para peserta. Mungkin pertama dari Bu Napiri dulu, silakan baca satu baris, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal mala'i min bani. Ini panjang pendeknya gimana sih Ustadz? Iya, disesuaikan panjang pendeknya. Oh, saya boleh buka Al-Quran dulu sebentar? Boleh, boleh. Ya sebentar ya Ustadz. Iya, boleh. Ya, masing-masing kalau memang susah lihatnya di layar, silahkan lihat di Quran masing-masing. Ya, nanti habis Bu Napiri, Pak Khairul ya, Pak Khairul nanti di baris kedua, kemudian nanti Bu Risa baris ketiga, nanti Icil bisa di baris keempat, siap-siap. Sebentar Ustadz. 246. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya jelas kah? Jelas, jelas Bu. Oke. Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa id. Di Quran ini sampai id. Ya, boleh sampai situ. Oke, baik. Mimba di Musa berhenti. Oke. Sedikit koreksi pertama untuk tajwid ya. Itu mimbani itu nun ketemu ba itu dibacanya huruf mim ya. Jadi alam tara ilal mala'i mim. Jadi bukan mim tapi mim ya. Jadi nun ketemu ba itu hukumnya iqlab ya. Maka nunnya berubah menjadi mim ya. Sama juga mim bani Israila mim ba'di juga sama mim ba'di ya, bukan mim tapi mim ba'di ya, seperti itu. Kemudian panjang pendeknya di Bani itu memang agak panjang tapi tidak sepanjang Israel ya. Jadi kalau Bani itu 2 sampai 5, kalau Israel itu sampai 6 ya panjangnya. Baik. Sekarang Pak Khairul. Idqalu silakan sampai fi sabilillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قالوا للنبي لو مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. Fi sabilillah. Baik ya. Tadi kurang dikit di fi, nggak apa-apa. Napasnya Pak Khairul tapi lumayan ya, masih kuat ya. 10 tapi masih kuat. Baik, terima kasih Pak Khairul. Nanti sering diulang-ulang lagi biar lebih lancar lagi. Kalau tidak kuat sebenarnya bisa Insyaallah. dipotong 2, Pak.
إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. Nah, kira-kira seperti itu ya. Silakan Bu Risa, baris ketiga. Cek, suara saya kedengeran Pak Ustadz? Kedengaran. Iya. Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Baik, terima kasih ya. Kemudian Icil silakan. Keempat ya Pak Ustadz. Ya, baris keempat. Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna. Baik, terima kasih ya. Kemudian baris kelima, Pak Taka silakan. Dari itu Pak, dari waqad ukhrijna, diulangi waqad ukhrijna. Biar nyambung. Silakan dibaca Pak Taka, waqad ukhrijna min diyarina. Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benar, Silakan Pak Taka. baris Baca keberapa? Baris kelima. baris kelima tapi dibaca dari baris keempat yang waqad ukhrijna. Oh ya, waqad ukhrijna. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad ukhrijna min diyarina wa Abnaina. Ngelek nih Pak Taka nih. Falamma. Halo. Baik. abna. Gimana? Ya, sebentar. Soalnya hurufnya berbeda. Wabana ya, benar ya? Atau gini saya Inna walamak fontnya yang agak ya oke agak gede sekarang udah jelas kan. Falamma wa qaz uhrijana mana terus Pak. Mana Waqad ukhrijna. falamma mana wa abna is Suaranya ya. Suaranya Wa putus-putus, Pak. abna iza falamma. Putus-putus ya Allah. Bentar, diulang ya. Ya, sekali lagi, Pak. Wa abna falamma kutiba alaihimul qitalu tawallau illa qalilan minhum. Baik, terima kasih. Wallah. Ya, terima kasih, Pak. Kembali ke Bu Napiri. Bu Napiri, mohon maaf, diulangi dari Falamma, Bu. Saya Pak. Ya, dari Falamma diulangi. Baris ke Baris oh ya, kelima. terakhir ya.
baris kelima tapi dari sampai akhir. Falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum. Wallahu alimun bizzalimin. Baik, terima kasih. Alhamdulillah ya bacanya. Alhamdulillah semua sih rata-rata bagus ya bacanya. Mungkin nanti tinggal patahkan nanti karena ini ya nge-lag jadi kurang jelas. Baik. Kita langsung saja kepada analisa ayat ini. Pertama, di dalam ayat ini sudah saya tandai ya. Sudah saya tandai ada yang warna merah dan ada yang warna biru. Sekarang saya mau tanya ke Bu Risa. Bu Risa, kira-kira menurut Bu Risa, antara warna merah dengan warna biru itu perbedaannya apa, Bu? Sebelum ya kira-kira. Merah dan biru. Ya. Merah itu huruf jar. Huruf jar apa huruf saja? Huruf saja. Huruf saja. Kalau biru? Kalau biru fiil. Fiil saja apa ada fiil lain? Fiil saja. Oh, baik. Terima kasih. Sepertinya. Ya, betul ya. Jadi warna merah ini adalah huruf saja. Nanti gambarannya. Kemudian yang warna biru adalah ini kata kerja atau fiil. Baik, kita mulai dari kata pertama itu ada kata lam. Sebelumnya ada a ya. Yang saya warnai merah itu lam ya. A-nya nggak termasuk. Kira-kira menurut Pak Taka, lam ini huruf apa, Pak? Huruf jazm. Huruf jazm, terima kasih. Kemudian kata setelahnya Ada wakafnya. taro. Ada sukun. Bu Napiri, kira-kira apa nih Bu? Taro. Kalau huruf jazm berarti di belakangnya adalah fiil mudhari. Fiil mudhari. Ya. Yakin Ya. Bu? Yakin, ya? yakin. Tahu Pak, detailnya gitu. Nah, sebenarnya sih nanti ingin saya jelaskan ini ya karena kan selama ini kan saya menjelaskan kalau fiil itu kan minimal 3 huruf kan. Sementara di sini 2 huruf. Nanti kita bahas sekaligus nanti kalau kita lihat kamus ya. Kemudian ila Icil, kira apa nih huruf apa ila? Ila ya Pak Ustadz. Iya, itu kan alam taro ila. Huruf apa ini? Jer. Huruf jer, baik. Min, Pak Hairul. Huruf jar, Pak. Nah, kemudian min lagi, Pak Taka. Min huruf jar. Oke. Li, Bu Napiri. Huruf jar dengan. Oh iya, sebelumnya mohon maaf Bu. Bu Napiri yang qalu. Qalu itu fiil. Fiil apa Bu? Fiil madhi Ustadz. Amr. Adi. Kemudian Pak Khairul, li. Huruf jar, Pak. Huruf jar. Bu Risa, la. Lahum, la. Itu kayaknya yang lamun nahi. Jazm Ustaz. Yang lahum, lahum. Lahum. Kan qalu linabiyil lahum. Itu kan la-nya huruf la saya kasih warna merah tuh. Iya. Nah, itu huruf apa, Bu? Itu bukan huruf jazm bukan ya, Pak Ustaz? Bukan. Kalau jar itu kan Isim. Kalau jazm itu
lam sama alam. Ah, Nasok, an, lan, kai. Jadi Lalu apa? la itu huruf apa ya, Ustaz? Kira-kira ibu apa? Kira-kira dulu. Eh, La dengan ini kan ada linabi, ada lahum. Persamaannya apa, Bu? Antara linabiyin sama dengan lahum, itu kan huruf lamnya sama-sama saya kasih warna merah, berarti huruf. Kira-kira persamaannya apa, Bu? sama-sama diikuti oleh isim. Baik, yang kedua, apa lagi? Terus berarti la-nya itu huruf jar, Ustaz, kalau diikuti isim. Eh, Bukan ya? Sebentar. Saya masih nanya. Perbedaannya apa, Bu? Antara linabiyin sama lahum. Perbedaannya. Perbedaannya apa ya, Pak Ustaz? Fokusnya. Lihat dari situnya. Misalkan harokatnya atau apa. Harokat. Harokat ya. Ya. Jadi betul jawaban Ibu betul. Lahum ini la-nya adalah huruf jar ya. Jadi huruf jarli itu bisa berubah harokatnya dari kasroh kepada fathah. Oh, ini kenapa beda harokatnya, Ustaz? Karena setelahnya itu adalah domir huruf Dikasrohkan. H, di mana huruf H-nya harokatnya domah kan. Nah, ketika ada huruf setelah huruf jar la li, tapi setelahnya adalah huruf harokatnya domah, maka Diambil aja itu. kasrohnya berubah Lampunya. menjadi fathah. Lampunya. Oh, jadi Gini. ada Dihidupin huruf lampunya. jar yang diikuti oleh huruf setelahnya harokat domah, itu Ya, dia akan menjadi fathah gitu ya, Ustaz? ya, kasroh jadi fathah. Tapi kalau setelahnya fathah tetap kasroh. Kayak linabiyin kan naknya fathah kan? Ini khusus untuk li atau bi juga termasuk, Ustaz? Khusus untuk li. Oh. Ya. Ya, ini memang perubahan-perubahan dalam huruf ya. Belum kita pelajari tapi ya sebagai catatan. Baik, Maaf, Icil. Kak, maaf. Ya, silakan Pak Taka. Bukannya kalau li nabiyin kan itu dimajurkan ya? Linabiyin iya dimajrurkan betul. Terus kenapa? Enggak, maksud saya kan tadi disebut li itu hanya apa namanya? Menjadi berubah menjadi fathah. Kalau ada huruf di depannya ada. Ini harokatnya Pak, harokat bukan Harokat. akhirnya. Perhatikan linabiyin, li-nya kan kasroh li, ya kan? Iya, iya. Nah, tapi kalau di lahum kan bukan lihum, tapi lahum kan? Oh gitu ya. Nah, ini kan linabi sama lahum itu kan lamnya sama-sama huruf jar, ya kan? Iya. Cuman perbedaannya kan di harokat. Kalau linabiyin li pakai kasroh, kalau di lahum itu kan pakai fathah la, ya kan? Fathah la. Nah, Ya. ini yang membedakannya adalah kalau ada huruf jar li, setelahnya itu harokatnya domma, maka kasrohnya berubah menjadi fathah. Seperti lahum, itu kan setelah huruf lamnya kan ha berharokat domah hu kan? Iya. Nah, maka lahum gitu, nggak bisa lihum. Ya. Tapi kalau linabi itu kan naknya berharokat fathah. Nah, kalau berharokat fathah sebelumnya itu bisa kasroh linabi. Nah, gitu. Ya. Baik. Ya, baik. Ya, kira-kira begitu ya. Icil, ib'as. Apa nih Icil? Fi'il apa ini? Ibas. Mana Pak Ustadz? Kenapa, Cil? Yang mana? Itu di baris kedua. Oh, sekolah. Lahum ib'as. Ibas.
Fiil apa nih? Fi'il madi. Fiil madi, fiil mudhari, fiil amr. Yakin fiil madi? Tunggu. Oh, Ya, kayaknya fi'il madi. Fi'il madi. fiil madi ya. Ya bukan. Oke. Kalau yakin fiil madi, saya mau tanya. Alasannya kenapa? Soalnya dia 3 huruf. 3 huruf, ada 4. Berarti fi'il mudhari. Fiil mudhari. Kalau bukan fiil mudhari, fiil amr. Coba, Ya. pertanyaan terakhir. Antara 3 fiil itu, fiil madi kan tadi udah salah, ya. Berarti kan ada fiil mudhari, fiil amr. Pertanyaan terakhir, Icil. Kira-kira fiil mudhari atau fiil amr? Feeling saya fi'il mudhari. Baik, terima kasih, fiil mudhari. Ada yang mau sekarang saya tanya Bu Napiri. Apakah jawaban Icil benar? Kurang tepat Ustadz. Karena diakhiri sukun maka fiil amr. Diakhiri sukun fiil amr. Selain diakhiri Amr. sukun apa fiil amr itu? Ya, Fiil amr itu cirinya 2. Yang pertama diakhiri sukun, yang kedua menerima ya sukun di akhirnya. Sebelumnya kasroh. Baik, terima kasih ya. Jadi Icil seperti itu dikoreksi. Jadi yang betul adalah fiil amr. fi'il amr. Ya, untuk semuanya ketika ada sebuah kata kerja diakhiri dengan sukun, gitu kan? Maka Itu itu pasti fi'il amr. sangat mendekati kepada fiil Fi'il amr ya, gitu. Amr. Tinggal lihat tandanya yang lainnya yang meyakinkan. Nah, kalau di Bukannya karena depannya alif tanpa hamzah ya, kalau di Ustaz? sini tanda lainnya adalah alif ya. Jadi kalau ada Alif. kata kerja yang diakhiri sukun, kemudian diawali dengan alif, bukan hamzah ya, Diawali. alif, maka itu otomatis insya Allah fiil amr. Baik. Nah, kemudian di sini ada kata lana. Ah, ini juga lana bukan Fi'il lina. amr. Coba, lah di sini apa nih? Pak Taka? La huruf jar. Huruf jar ya. La huruf jar, Tat. Ya, bagus. Nah, di sini juga nggak bisa li ya. Jadi karena setelahnya naknya ini untuk domir nahnu, jadi Domir nahnu ya. maknanya la. Beda dengan linabi. Harus Karena linabi itu kan setelahnya ha. isim, ya bukan domir. Baik. Kemudian kembali ke Bu Napiri. Ke Ya. Bu Risa nuqatil. Nuqatil, fi'il mudhari. Ustaz. Fi'il mudhari. Kenapa Bu alasannya? Karena diawali oleh huruf ta. Huruf ta. Huruf? Huruf ta bukan sih tuh? Iya kan ta. Nuqatil Oh, tadi Ustadz. nuqatil. Nun, sorry. Huruf nun. Baik. Nuqatil ya. Yuk, nuqatil ya. Baik. Kemudian fi. Fi. Fi ini Bu apa? Bu Napiri? Fi huruf jar Huruf jar. di dalam. Kemudian Pak Khairul qala. Bola itu fiil, Pak. Fi'il apa, Pak? Fiil madi, Pak ya. Fi'il madi. Nah, sekarang saya tambah pertanyaannya. Fi'il madinya maklum apa majhul, Pak? Nah, ini tidak tahu, Pak. Sama pasif. Kalau maklum aktif, kalau majhul pasif. Kira-kira aktif atau pasif? Pasif. Ini kolu, Pak, dari kolu. Kola atau kolu, Pak? Kolu, Pak ya. Kola. Kola itu aktif, Pak.
Aktif, bagus. Ya. Sekarang pertanyaan untuk Icil. Qala ini fi'il madi aktif, ya, maklum. Ini termasuk fi'il sahih bukan? Sahih. Apa? Fi'il sahih. Iya, Bentar. Pak Ustadz. Udah, Hah? digantung. Iya kayaknya. Iya. Soalnya nggak ada ilah. Bener nggak? Nggak ada ilah. Yakin dulu nggak? Itu tengahnya alif ilah bukan? Kola kan? Iya, qala. Kemarin. Kola. Qala itu kan 3 huruf. Ada qaf, ada alif, sama Ada. lam. Oh iya ya. Alifnya huruf ilah bukan? Alifnya huruf ilah. Berarti Berarti sahih bukan? bukan. Bukan. Baik, ya betul. Jadi qala ini bukan fi'il sahih. Sekarang pataka. Kalau bukan fi'il sahih, qala ini fi'il mu'tal. Kira-kira pataka sudah tahu belum? Fi'il mu'tal kan belum dipelajari nih. Dikira-kira aja ditebak, Pak. Ditebak. Huruf ilahnya di tengah, gitu kan? Ditebak aja. Ini belum dipelajari. Ya. Fi'il mu'tal ya. Ya, fi'il mu'tal, tapi jenisnya apa? Kan fi'il mu'tal itu ada misal, ada ajwab, ada nakis, ada lafif. Nah, kira-kira apa nih? Kira-kira nih, saya sebutkan ya. Ada misal, ada ajwab, ada nakis, ada lafif. Pilih satu-satu, Pak. Tebak aja, tebak. Mu'tal yang lafis. Lafif. Baik, terima kasih. Ada yang mau jawaban yang lain, Bu Risa? Fi'il mu'tal ya. Mu'tal yang ada 4 macam ya. Atau Bu Napiri? Ajwaf Ustadz karena huruf ilahnya di tengah. Ajwab Betul. ya. Udah Ya, belajar. jadi Berarti pola ini aku belum belajar ini, Tat. belajar memang. Belum dipelajari. Tapi materinya kan sudah saya share barusan ya. Iya. Jadi gini, kalau mu'tal ya, fi'il yang mu'tal yang ada huruf ilahnya, kalau huruf ilahnya di akhir itu disebutnya kalau huruf ilahnya di awal ya itu disebutnya misal. Kalau huruf ilahnya di tengah itu ajwab. Kalau huruf ilahnya di akhir itu nakis. Kalau huruf ilahnya ada 2 itu disebut lafif. Nanti kita pelajari. Nggak apa-apa. Sekarang Bu Napiri, asaitum. Asaitum. Kok feelingnya feel amr ya Ustaz? Oh bukan. Asaitum. Pelan-pelan. Kok saya kemarin nggak nulisin? Oh tum berarti fi'il madhi. Ingat ya. Ya. Kalau yang ada tum itu fi'il madi. Baik. Nadi. Kutiba, Bu Risa. Kutiba fi'il madhi. Fi'il madi. Fi'il madinya maklum apa majhul? Aktif apa pasif? Majhul. Baik. Alai Pak Hairul. Alai. Alai itu huruf jar, Pak. Huruf Ala. jar, baik. Ala disambut dengan kum jadi alai. Iya betul. Ala. Jadi ya-nya muncul. Sekarang ke siapa nih? Pataka. Tuqatilu, Pataka. Muqatilu. Ya. Itu kan talu, Tat. Bukan. Oh, yang bawah. Enggak, yang baris ketiga. Kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Itu paling ujung baris ketiga. Oh, baris ketiga. Ala tuqa, ya. Tuqatilu. Apa tuh? Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Kenapa fi'il mudhari', Pak? Diawali dengan
Baik. Fi'il mudhari'nya ma'lum apa majhul? Ada yang mau bantu jawab? Tuqatilu yang mudhari'nya Majhul. ma'lum apa majhul? Majhul, Ustaz. Maklum kayaknya. Kenapa? Mas- Bu Napili jawab disebut apa, Bu? majhul kenapa? Majhul, Ustaz. Iya. Majhul. Yang lain ada yang mau jawab lagi? Majhul apa maklum? Ada yang mau jawab Majhul. maklum nggak? Bu Risa? Aku tadi jawab maklum, Ustaz. Ini saya yang bingung, Ustadz. Oh, masih bingung. Yang ini bingung jujurnya. Nah, baik, nggak apa-apa. Pak Taka tadi jawab apa? Tuqatilu. Maklum. 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 Oke. Pak Hairul, maklum apa majhul? Tuqatilu. Majhul, Pak. Majhul. Majhul. Icil maklum. Icil maklum. Icil maklum. Oke. Nih, jadi yang maklum tadi Pataka, Icil, kedua ya. Yang lain majhul ya. Bu Risa masih bingung ya. Ya Ustadz, ini yang bikin saya penasaran. Nah, baik. Bagus. Nah, ini jawabannya adalah maklum. Alasannya kenapa, Ustaz? Alasannya kenapa, Pak Itu dia Ustadz? alasannya. Alasannya Tapi ada alasannya. pertama, ini asal katanya itu kan dari kotala ya kan? Kotala yaktulu. Lah, Kemudian ditambah satu huruf yaktulu. alif jadi kotala yukotilu. Itu kan. Nah, kalau dimajhulkan itu harusnya tukotalu. Ya, jadi taknya itu fathah. Nanti kita lihat di kamus ya habis ini ya. Belum kita pelajari ini karena ini adanya di bab sorob ya. Nanti setelah fi'il Taknya harusnya fathah tadi. kalau fi'il Tuqatalu. majhul itu harusnya tuqatalu ya. Taknya yang kedua fathah. Tuqatalu, ya, ya. Baik. Iya. Qalu yang kedua sudah, nuqatila sudah, ukhrijna. Nah, sekarang ukhrijna. Bu Napiri apa nih Bu ukhrijna? Rizna. Kalau nggak salah saya jawabnya fi'il mudhari majhul. Fi'il mudhari majhul. Kenapa, Bu? Ya? Kalau nggak salah sudah saya salahkan. Oh iya, sebentar saya buka dulu yang koreksi terakhir. Oh, Ustaz. Rizna. Saya koreksi jadi apa tuh, Bu? Fi'il? Perhatikan sebelumnya, Bu. Bu Napiri, ada kode. Oh iya, ukhrijna itu karena ada qad jadi fi'il madhi. Fi'il madhi, Pak. Nanti ya, perhatikan ya. Jadi Oh gitu. harus lebih teliti Dia lagi. ada kode. Ya, baik. Ke bawahnya sudah kita pelajari ya. Sekarang kita akan masuk. Meyakinkan. Kenapa? Kan kode itu meyakinkan. Iya. Nah, ini jawabannya ya, jawabannya dari saya sudah saya catat. Nanti saya kirimkan ya. Ini sudah ada keterangannya. Kita akan masuk kepada cara membuka kamus ya, cara membaca kamus Al-Munawwir. Sudah punya semua kamusnya? Sudah. Udah, Pak. Ya, yang sudah siap-siap kamusnya disiapkan. Pertama, bismillahirrahmanirrahim. Untuk Bismillahirrahmanirrahim. panduan kita membuka kamus Al-Munawwir gitu kan, untuk mencari kosakata kata apapun itu panduannya sebagai berikut. Yang pertama, jika suatu kata yang akan dicari maknanya terdiri dari 3 huruf seperti kataba, maka cara mencari kata tersebut dalam kamus Al-Munawwir langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama,
Lihat huruf pertamanya kaf, ya. Silakan dibuka huruf kaf, ya. Huruf kaf itu kan. Huruf kaf itu, huruf pertama huruf kaf itu ada di halaman berapa, Bu Napiri? 1163. Ya itu Pak, 1000. 181. Ntar saya lagi ribet sama anak Pak. Oh ya udah. Ya, Kakak, 1181. berapa halaman berapa? 1181. Nah, betul ya. Jadi halaman pertama untuk huruf kaf ada di halaman 1181. Perhatikan di atas itu kan ada garis ya. Di atas garis itu kanan kiri ada kalimat ya, ada kata. Kalimat ya. Nah, kata yang sebelah kanan itu kan diawali dengan huruf kaf, Kaf, kemudian hamzah, ba, kemudian ba kan? hamzah, terus ba. Nah, jadi perhatikan di dalam kamus Munawir ini ketika kita mencari suatu kata seperti misalkan kata kataba, huruf pertamanya huruf kaf, kita lihat dulu di huruf kaf. Nah, huruf keduanya itu di halaman pertama huruf kaf itu akan mulai dari huruf hijaiyah pertama lagi ya. Kemudian kedua, ketiga, dan selanjutnya sampai ketemu huruf keduanya adalah huruf ta. Maka itu akan kita dapati gitu kan. Untuk huruf ta, huruf k, dan ta gitu kan. Lihat ke sebelahnya, setelahnya itu huruf kaf, kemudian ta itu ada di halaman berapa, Bu Risa? Gimana Pak Ustadz? Kan Huruf tadi kaf? kan huruf kaf Hmm, ada di halaman 1181 ya kan? ya. Nah, kemudian huruf keduanya kan di atasnya masih Ta. hamzah kan? Oh ya. Nah, sekarang coba dibuka setelahnya sampai huruf keduanya ketemu huruf ta. Ada di halaman berapa, Bu? 1187 Ustadz. Bagus. 1187. Nah, huruf ketiganya ba. Ketemu enggak? Itu di pojok kiri atas itu kata ba Ustadz. Di pojok kiri Kiri atas. Kata ba ya. Sudah kata ba. Oke. Oh, yang di atas garis, Bu ya? Ya, yang di atas garis sudah kata ba. Nah, bagus. Ya, jadi yang di atas garisnya sudah ketemu kata ba. Tapi Ibu lihat, coba Bu Risa, lihat di bawah garisnya langsung kata ba enggak? Enggak. Enggak. Nah, berarti itu baru petunjuk awal ya, tetapi belum langsung ketemu kalimatnya kan? Ya. Nah, maksudnya begini, kalimat yang ada di garis, di atas garis itu sudah petunjuk kalau kata ba ada di halaman itu, ya. Seperti Oh itu. ya. Tetapi beradanya di mana, maka lihat ke bawahnya sampai ketemu ada tanda bintang. Ketemu tanda bintang enggak? Bintang. Tanda bintang. Bentar. Di bawahnya. Sebelah kanan atau Oh ya, ya, ya. Ya, Sebelah kanan kata ba ada. itu kan Tanda bintang ya. di atas garis ada kata ba ya kan? Iya. Nah, Terus kemudian di bawah turun ke garis. bawah, di bawah garis pelan-pelan sampai ketemu tanda bintang. Ada kata ba enggak? Ya itu di Ada tapi yang paling sebelah kanan kanan. itu, yang paling kanan ya. Ada Pak, Ya ada. memang sebelah kanan. Oh itu. iya, Ada. yang sebelah kanan ya. 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 Sudah ketemu Ustadz. Sudah ketemu semua belum? Udah. Udah ya. Jadi saya ulangi. Kata-kata ba itu kan sudah ketemu di atas garis. Nah, ketika Ya. sudah ketemu kata di atas garis, itu menunjukkan bahwasannya kata-kata ba ada di halaman itu. Nah, tapi
Untuk mengetahui ada di mananya, lihat ke bawahnya pelan-pelan sampai ketemu tanda bintang. Nah, tanda bintang itu adalah merupakan awal materi baru dari kata yang akan kita cari. Gitu ya. Kemudian, nah ini tanda-tanda ya. Jadi saya sampaikan, di dalam kamus ini ada beberapa tanda. Pertama, tanda bintang. Tanda bintang ini adalah menunjukkan permulaan materi, gitu kan. Jadi materi kalimat baru itu akan diawali dengan tanda bintang. Terus ke bawahnya, selagi belum ketemu tanda bintang, maka ke bawahnya sampai ketemu tanda bintang lagi, itu masih derivat daripada kata yang ada bintang di atasnya, ya. Gitu. Jadi misalkan seperti di sini, kata ba itu kan ada di baris berapa itu? Di sebelah kanan ya. Ya, sebelah kanan. Dari Ketujuh, Pak, dari kata-kata atas. ba terus sampai ke bawah belum ada bintang kan? Belum. Nah, terus di samping kirinya juga sampai lihat dari atas ke bawah ada bintang belum? Belum. Belum, Pak. Nah, coba lihat buka halaman setelahnya 1188. 8. Ada, Pak. Ada, Pak. Ada. Ada Belum? kata H. Kata H. Nah, ya, kata H. Berarti dari atas kata H itu semuanya derivat daripada kata Atas akhir. ba. Gitu ya. Jadi dari atas bintang kata H itu ke atasnya itu semuanya derivat kata daripada kata ba. Seperti itu ya. Kemudian tanda yang kedua, perhatikan kembali kepada bintang yang kata ba. Sudah ketemu semua di halaman 1187? Sudah, Ustadz. Nah, Ya. itu kan di samping kata ba ada tanda strip ya. Ya. Nah, ada tanda strip kan? Kemudian di atas tanda strip ada domah, harokat domah, betul nggak? Betul. Nah, perhatikan ini petunjuk kedua, tanda yang ada stripnya, kemudian di situ harokatnya misalkan fathah, domah atau kasroh. Di sini kalau harokatnya domah berarti di fi'il mudhari'nya itu huruf ketiganya ya, huruf ketiganya harokatnya domah. Kata ba itu kan berarti yak tubuh. Ah, gitu. Yak tubuh. Huruf ketiganya kan tak kan? Yak tubuh gitu. Jadi kalau kata ba nanti fi'il mudhari'nya yak tubuh. Nggak bisa yak tibu, nggak bisa yak tabu karena di situ dikasih tanda domah kan? Bagaimana bisa dipahami? Selalu depannya pakai ya aja. Tapi di urutannya di mana nih? Atau gini deh ya. Kata ba itu kan fi'il madi ya. Ya. Nah, huruf tengahnya itu huruf ta ya. Ya. Huruf ta, baik. Kemudian perhatikan huruf tengahnya huruf ta ya. Itu di fi'il madi. Nanti di fi'il mudhari'nya huruf ta-nya dari fathah menjadi domah. Kata ba jadi yaktubu. Yaktubu. Oh, kenapa huruf tanya, Pak Ustadz? Itu gimana ya menjelaskannya ya. Ini sebenarnya adanya di bab sorof, tapi nggak apa. Jadi namanya itu kalau dalam fiil kan fiil itu kan paling dasar 3 huruf ya. Seperti kata ba. Itu huruf pertama disebutnya faul fi'li. Huruf yang kedua disebutnya ainul fi'li. Huruf ketiga disebutnya lamul fi'li. Nah, itu istilah dalam sorof. Nanti kita pelajari sorof kok. Ini permulaan saja. Nah, di dalam kamus ini petunjuk untuk tanda strip harokatnya apa, domah fathah kasroh,
itu untuk ainul fi'linya, gitu ya. Untuk ainul fi'li. Ainul fi'li kalau di fi'il madi itu huruf kedua. Tapi kalau di fi'il mudhari ainul fi'li Huruf ketiga. itu di huruf ketiga. 3. Itu ketentuan ya, Ustaz? Ketentuan. Bisa dipahami? Kalau jadi fi'il mudhari tadi gimana Ustaz? Gini nih. Kata ba jadi Ba itu kan fi'il madi ya. ya. Nah, untuk fi'il mudhari'nya itu karena kata ba itu adalah dasarnya adalah fi'il madi itu untuk huwa, maka fi'il mudhari'nya juga huwa. Jadi kataba yaktubu. Jadi kalau dasar untuk dasar semua fi'il apapun fi'ilnya, fi'il mudhari'nya itu diawali dengan ya. Kataba yaktubu, fataha yaftahu, doroba yadribu, itu. Nasoro yansuru. Yadribu. Yansuru. Bisa dipahami? Doriba, Ya, itu Doriba, ya. yadribu. Berarti Doroba, yadribu. Ya, Bu Nisa, silakan. yang terakhirnya itu kan mbaknya juga berubah jadi dhammah itu Pak Ustadz. Oh iya, kalau terakhir di fi'il mudhari itu pasti domah, Bu. Pasti dhammah. Pasti domah. Yang Pasti berubah domah. itu adalah yang tengahnya. Jadi yang di keterangan strip itu untuk yang tengah. Kalau yang terakhir sudah pasti domah kalau fi'il mudhari. Karena gini, doroba yadribu, ya kan? Fataha yaftahu, hu kan semuanya kan? Nasoro yansuru, ya kan? Gitu. Atau gini saya ulangi deh. Yang namanya fi'il madi, ya fi'il madi, apapun jenisnya fi'il madi, ya terutama yang sahih ya, yang sahih, kita yang bicara yang sahih dulu ya sebelum mu'tal, karena belum kita belajar yang mu'tal. Semua fi'il madi yang sahih, huruf pertama dan huruf terakhir, huruf ketiga ya, huruf pertama ketiga itu pasti fathah. Fathah. Silakan dicatat ya. Dalam fi'il madi yang sahih, huruf pertama dan huruf ketiga itu pasti fathah. Fataha, nasoro, Fa'ala. fa'ala, alima, Alima. asuna, gitu kan, sami'a, ya kan? Yang berubah huruf tengahnya. Tapi huruf pertama dan huruf ketiga itu pasti fathah. Itu fi'il madi, ya. Kasaba juga ya. Nah, jadi fi'il madi dalam fi'il sahih huruf pertama dan huruf ketiga pasti fathah. Nah, yang berubah adalah huruf tengah. Huruf tengahnya itu bisa fathah, bisa dhammah, bisa kasroh. Ya, itu fi'il madi ya. Nah, kalau fi'il mudhari baik, fi'il madi sudah bisa dipahami? Ya. Kalau belum bisa dipahami nggak apa-apa. Nanti kalau sudah masuk pelajaran shorof akan nyambung insya Allah. Ini namanya mukadimah dulu nggak apa-apa. Fi'il sulasi. Ustaz, kalau yang tadi kutiba itu fi'il madi sahih bukan sih? Nah, kutiba kan tadi fi'il madi majhul. Oh. Kalau sudah majhul kan berubah kan? Pasif soalnya ya. Iya, gitu. Jadi kan sudah ditambah dengan majhul, bukan fi'il sahih biasa kan? Harus yang dari maklum, sahih. Jadi majhul itu dia sudah ada perubahan. Yang dasar itu yang maklum. Ya, awal dengan lam. Jadi fi'il madi itu dasar 3 huruf, kemudian juga maklum itu dasar, ya. Halo? Ya. Ya Ustaz, terdengar. Nyambung ya?
Kemudian, nah perhatikan ya. Kita perhatikan di sini saya kasih contoh ya untuk perubahan harokat tengahnya dhammah, fathah, kasroh seperti kataba, yaktubu ya kan kita sudah dapatkan di 1187 ya kan. Ya. Nah, sekarang coba lihat di fataha yaftahu ya. Apakah benar harokat garisnya fathah? Itu silakan buka di halaman 1030. Coba silakan. 1030. Bawah kanan ya, Ustaz. Ya, betul. Di bawah kanan. Fataha. Setelahnya stripnya fathah kan? Maka itu fataha yaftahu. Gitu. Sudah ketemu Bu Suma belum? Yaftahu. Oh, Gitu. Fataha sebelah kanan nih. Ya. Kanan bawah. Sebelah kanan bagian bawah. Fataha. Yaftahu kan itu setelahnya stripnya fathah kan? Ya. Oke. Sekarang Fataha. coba lihat yang doroba halaman 815. 815. Ya. Oke. Udah ketemu belum? Apa tuh doroba? Ya, doroba. Ada bintangnya juga, Tat? Ya, pasti ada bintangnya. Doroba. Ketemu belum? Udah ketemu. Di mana? Di kanan bawah. Kanan bawah, bagus ya. Kanan bawah itu ada kata doroba. Setelahnya stripnya kasroh kan? Ya, kasroh. Nah, berarti kan doroba yadribu seperti itu. Bagaimana? Nanti insya Allah dengan banyak latihan kita ini ya. Tapi ya. Ini di sini kok nggak ada fi'il mudhari'nya nggak ditulis ya? Nggak ada ya. Memang cuman kita otomatis dengan otomatis. Jadi otomatis ya. Karena hanya dikasih rumus, Pak. Iya, kasih rumus. Nanti prakteknya ya kita lihat dalam Al-Qur'an saja kan. Iya. Doroba yadribu ya. Ya, nanti Bapak Ibu silakan lihat di Quran yaktubu benar nggak yaktubu ya kan? Tu gitu kan apa yaktibu ya? Gitu. Kalau di Al-Qur'an yaktubu berarti benar karena Al-Qur'an pasti benar gitu kan. Kecuali kalau yaktibu berarti kamus yang salah. Nah, gitu. Coba lihat. Ada yang punya aplikasi Al-Qur'an di HP? ada Ustaz. Nah, ada. Coba lihat di cari di kata yaktubu ya. Itu. Di Al-Baqarah. Yaktubu itu perhatikan ada Di surat apa, Ustaz? Ali Imran. An-Nisa ayat 81, silahkan. An-Nisa. Ya. Surat An-Nisa Ayat 81. 81. Wa yaquluna ta'atun fa idza barazu min 'indik bayyata ta'ifatum minhum ghairal ladzi taqul wallahu yaktubu, ya kan? Wallahu yaktubu ya. Betul kan? Ya. Berarti kata baik Ma yubayyi itu. Nah, sekarang kita cari yang yaftahu ya. Benar nggak yaftahu? Coba cari yaftahu. Yaftahu. Di mana tuh, Ustaz? Yaftahu. Oh, di kamus. Di Al-Qur'an. Al-Qur'an yaftahu. Silakan buka di surat Saba ayat Saba 26. Saba itu surat keberapa, Ustaz? Surat Saba itu surat ke-34. 34. Oh, 34. 34. Ya. Tadi ayatnya berapa, Ustaz?
Ayat 26. 26. Oke. Qul Oke. yajma'u Kul yajma. rabbuna tsumma yaftahu, ya kan? Ya. Kita ketemu semua? Sudah, Ustaz. Nah, yaftahu kan? Aku, iya. Sekarang kita yang yadribu ya, coba kita Yaftahu. yadribu ya. Benar enggak yadribu? Yadribu. Ya, di Al-Qur'an. Ya kan? Di surah Lihat surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd ayat 17. Surat keberapa Pak Ustadz? Surat Ar-Ra'd itu surat itu 13 ya kalau salah ya. Dekat surat Yusuf apa sebelumnya ya? Ya Antara 13, benar 13 Pak Ustadz. 13 ya. Di situ ya, ayat 13 gitu kan. Kadzalika yadribu ya kan? Oh, 17. Di tengah-tengah itu baris ketiganya kadzalika yadribullahul haqqo wal batil ya kan? Yadribu ya kan? Kadzalika yadribu ya. Nah, Yadribullahul haqqo. Kadzalika yadribullahul haqqo wal batil ya kan? Ini contohnya langsung di Al-Qur'an ya, langsung dalam bentuk fi'il mudhari ya. Iya, jadi makanya ini kalau Bapak Ibu punya aplikasi Al-Qur'an di HP itu kan bisa searching gitu di atasnya pakai praktis ya. kalimat apa saja itu bisa ketemu. Makanya saya alhamdulillah mudah gitu kalau mau cari ayat, mau apa gitu. Jadi 3 kata ini sudah pas ya, sesuai dengan Al-Qur'an ya. Iya, Ustadz. Ada yang bertanyakan lagi? Belum Pak Ustadz. Baik. Ustadz, Ya, berarti silakan, kalau Bu. untuk mencari artinya gimana, Ustadz? Untuk mencari artinya. Ya, mau coba yang mana? Yang doroba aja, Ustadz, yang Oke, terakhir. doroba ya. Doroba di 815 ya. Di situ doroba ya dorban ya kan. Kemudian lihat garis bawahnya ya. Itu ada strip kemudian asyai ya kan. Asyai. Ya. Kemudian ada titik 2 kemudian taharroka ya. Taharoka. Ya. Nah, doroba itu taharoka ya. Makna dasarnya adalah bergerak. Nah, kemudian di bawahnya ada strip lagi. Itu kalau untuk kata al-jarhu itu kan doroba itu artinya ini untuk penggunaan sangat sakit kalimat dengan kalimat berbeda ya. Maka menjadi sangat sakit seperti itu. Sangat sakit. Gitu. Berarti melihat ya, beda-beda ya. Nah, jadi begini. Suatu kata di dalam bahasa Arab itu maknanya akan berubah-ubah sesuai dengan ungkapan kalimat sempurnanya. Jadi satu kata itu mempunyai makna yang berbeda-beda, tetapi dia mempunyai makna dasar seperti itu. Nah, doroba ini sebenarnya makna dasarnya memukul, itu yang paling dasar. Oh, itu bagaimana memukul, kita ya, tahu betul. kalau makna dasarnya memukul, Ustaz? Nah, di sini nggak ditulis ya sebenarnya. Gitu. Tapi langsung makna yang lain. Kalau umumnya memukul, saya tadi kan udah langsung nyambung memukul. Ya, memukul. Tetapi kan di sini langsung ya sayang sekali nggak dicatat. Kamus kecil tuh nggak ditulis di sebelahnya ya. Mukul, ya langsung ke bawah saja ya. Saya punya kamus durusul lugoh itu di situ memukul, Tat. Ya betul. Nah, coba di halaman sebelah kirinya bagian atas itu kan ada dorobahu ya kan? Dorobahu ada, Ustaz. Nah, artinya memukul kan? Iya. Nah, itu. Jadi oh iya ada dorobahu ini. Jadi kalau kalimatnya dorobahu itu baru artinya memukul. Jadi begini. Kok belakangnya ya aso ya.
Kayak gini, kayak tadi misalkan apa? Yadribu ya, yadribu di dalam surat Ar-Ra'd ayat 17. Kalau kita lihat terjemahnya ya, Ar-Ra'd. yadribu dalam surat Ar-Ra'd ayat 17 itu kadzalika yadribullah, demikian Allah membuat perumpamaan ya kan? Jadi justru maknanya Iya, tidak membuat memukul di situ. Beda banget ya Ustadz. Ya, karena kan kita perhatikan coba. Deripat makna doroba itu kan dari mulai bergerak menjadi sangat sakit, menyengat, panjang, lewat, pergi, mencari makan, terus sampai ke bawah, Sakit. gitu kan? Itu kan? Kok beda-beda? Iya, beda-beda karena Menarik, nanti menyengat, panjang, lewat, berlalu, memukul ya kan? pergi. Mencari makan termasuk doroba ya, Tat? Iya, kemudian Mendirikan. mengupas sampai Mencampur, wih. sampai menelpon pun itu pakai doroba itu ada. Oh, Nah, sampai misalkan ini Ustadz, kita kan lihat ayat di Al-Quran ya Ustadz. Iya. Yadribullah. Anggap saja kita belum tahu mana dasarnya doroba gitu Ustadz. Iya. Terus cara mencarinya gitu di kamus seperti apa Ustadz kalau artinya banyak sekali seperti ini? Oh, cara mencarinya. Pertama, ya Allah memukul dong. Iya, kalau kalimatnya. cara singkat gitu. Pertama, kalimat ayatnya tidak boleh dipotong-potong ya. Gitu. Kadzalika yadribullahul haqqa wal batil. Kita perhatikan makna dasar ya. Di situ ada kadzalika, ada yadribu, ada lafaz Allah, ada al-haqqa, ada al-batil. Nah, kita perhatikan di dalam makna doroba yadribu ini gitu kan. Itu cari terus di Nah, di kamus ini untuk perumpamaan tidak ditemukan ya, saya tidak menemukan. Nah, ketika kita tidak menemukan makna yang mendekati atau kayak gini, kadzalika yadribu. Kalau kita artikan secara harfiah ya, kadzalika kan seperti itu kan? Seperti itu. Yadribu memukul, misalkan kita artikan memukul ya. Allahu Allah gitu kan. Seperti memukul Allah. Itu kan al-haqqo kebenaran. Kira-kira memukul kebenaran, kalau secara ini masuk akal nggak? Enggak. Nah, jadi disitulah kita mengumpamakan ya. Untuk menerjemahkan sebuah ayat itu memang tidak semudah itu ya. Kita harus juga tidak bisa letterless melihat misalkan penafsiran dan yang lainnya seperti itu. Baik, paham Pak Ustadz? Bagaimana? Ya, paham meskipun sepertinya akan sangat rumit ya. Iya. Per kata berarti kita mengartikannya harus melihat secara keseluruhan. Maksud dari ayat itu apa mungkin gitu ya Pak Ustadz? Ya, gitu. Jadi khusus untuk ayat dan juga hadis, ya khusus ya. Untuk menerjemahkan itu pertama, kita tidak bisa menerjemahkan secara harfiah, ya. Itu pertama. Tetapi kita juga tetap harus mengetahui makna harfiah. Ya. Jadi makna harfiah kita harus tahu,
tetapi kita tidak bisa menerjemahkan ayat itu secara harfiah karena untuk ayat ini itu kan bahasa Arabnya kan paling tinggi di antara bahasa Arab yang lainnya gitu kan. Ini kita perlu bahasa mengambil ilmu-ilmu yang Allah, lain bahasa Al-Quran. untuk bisa memahami ayat itu. Balagoh itu. Balagoh itu, Tat. Terjemah Al-Quran itu berbeda dengan para penterjemah buku biasa. Seperti itu. Bahasa Arab biasa. Ya. Pak Ustadz, Ya. berarti ini yang kita pelajarin itu kata-katanya di kamus beda lagi kalau ngertiin orang Arab ngomong gitu ya? Ya, beda. Sebenarnya apa yang kita pelajari sama dengan yang diomongkan orang Arab. Oh, sama. Sama. Bahkan kita lebih bagus gitu. Cuman untuk Al-Quran itu tidak bisa kita terjemahkan langsung terhadap apa yang kita pelajari. Letterless nggak bisa ya. Ya, gitu. Karena di kamus sendiri kata perumpamaan kan tidak kita dapatin kan? Iya, Pak Ustadz. Gitu. Jadi itulah makanya Al-Quran itu paling tinggi bahasanya. Adapun bahasa Arab yang kita pelajari nanti insya Allah kalau ada umur dan kita bisa istiqomah. Kalau nahwu sorob ini sudah kita kuasai, maka nanti saya akan ajarkan cara berbicara. Cara menyusun kalimat. Kemudian nanti juga saya akan ajarkan cara membaca kitab ya. Kalau berbicara, insya Allah nanti kalau ketemu orang Arab, misalkan haji atau umroh, itu kalau kita ngomong bahasa Arab yang kita pelajari, itu orang Arab pasti akan melihat kita ini orang terpelajar. Karena sangat beda dengan bahasa yang kita pelajari Pasaran. ini bukan bahasa Arabnya para TKW ya, bukan ya. Beda. Beda ya, gitu. Kalau nanti pelajaran kita sampai bisa berbicara, maka itu sudah tatarannya bahasa Arab yang levelnya Tingkat pendidikan, tinggi. levelnya yang Education. terdidik, misalkan kayak kita belajar di kampus gitu, belajar di perguruan tinggi. Inggris, England itu ya. Ya, kalau nanti pokoknya insya Allah kalau kita ada waktu dan kita istiqomah bisa bahasa Arab ini yang kita pelajari, insya Allah orang Arab ngomong kita bisa nyambung. Gitu. Ya lain waktu kalau dulu saya bahkan untuk meyakinkan bisa praktek, saya kadang sering datangi tempat-tempat yang ada orang Arab di situ, misalkan rumah makannya atau apa, ikut makan di situ, saya langsung ngobrol dengan orang Arabnya. Nah, itu untuk mempraktekkan bahasa seperti itu. Itu saya dulu waktu kuliah sering begitu. Bagaimana? Pak Ustadz, Oke, cukup jelas, Pak Ustadz. Jelas ya? Berarti untuk di kamus Al-Munawwir ini kita nggak bisa langsung tahu makna dasar dari sebuah kata gitu ya, Pak Ustadz? Makna dasar sebuah Di apa Doroba ini ternyata artinya memukul makna dasarnya gitu. ya, ya. Jadi makna dasarnya itu memukul, tetapi memang di sini sayang sekali nggak dicatat ya. Ya, Gitu. itu sayang sekali sih Ustaz. Ya, sayang sekali gitu. Jadi kamus Munawwir ini saya dapatkan informasi ini adalah terjemahan sebenarnya ya. Terjemahan dari kamus yang apa ya, yang Arab ke Arab disebutnya Al-Munjid. Nah, itu kamus yang Arab kemudian artinya Arab. Itu biasa dipakai di pesantren-pesantren seperti di Gontor dan pesantren yang lainnya, gitu kan? Gitu. Cuman Al-Munjid itu pengarangnya orang Nasrani.
Jadi Lucu ya. ada 2 orang Nasrani itu mengarang kamus Al-Munjid Arab ke Arab. Nah, kemudian ada ulama, kiai ya seperti Al-Munawir, Ali Maksum gitu, Ustaz Maksum itu, nah ini menerjemahkan itu kepada bahasa Indonesia, maka dibuatlah kamus Munawir ini seperti itu. Itu di antara informasi yang saya dapatkan asal usul daripada kamus Al-Munawir ini. Jadi banyak sebenarnya, ada beberapa kitab yang pengarangnya itu orang Nasrani, bukan Muslim. Jadi harus waspada gitu ya Ustadz. Di Takutnya antaranya harus waspada. Tapi kalau Al-Munawir ini saya pakai karena sudah ditasih oleh para kiai ya, para ulama kita. Jadi terjemahnya enggak sekedar mengambil terjemah. Ustadz, Ya. itu saya tadi ketinggalan Pak, bagaimana merubah dari fi'il madi ke mudhari, kemudian diikuti oleh perubahan fathah, doma dan kasroh Pak. Oh iya. Nih, itu perhatikan dari mana? di slide-nya Pak, nih di layar. Masih kelihatan nggak? Kelihatan. Ada kataba, kemudian ada tanda strip, domah kan? Betul. Ya. Nah, maka itu kan, perhatikan huruf tengahnya di kataba kan huruf ta ya. Betul. Nah, itu domahnya untuk di huruf ta di fi'il mudhari'nya. Fi'il mudhari itu ditambahkan ya di depan, Yaktubu. ya, maka yaktubu, huruf ta-nya jadi domah, yaktubu. Kalau harokat ketiga, bu, itu pasti domah kalau fi'il mudhari. Itu domanya yang ngasih tahu siapa Pak? Yang ngasih tahu. Maksudnya? Dari kamus ya? Dari kamus dikasih tahunya begitu? Nah, itu kan di kamus seperti kataba di sampingnya itu kan ada strip domah kan? Itu halaman berapa ya tadi ya? Halaman Yang kataba ini ada di halaman 1187. 1187. Ya. Baik. Ada lagi yang mau disampaikan yang lain? Sudah, Ustaz. Udah ya. sudah cukup keriting Ustadz. Iya. Sudah cukup pusing. Tapi alhamdulillah nggak ngantuk hari ini. Iya. Iya, soalnya ditebak-tebakan mulu ya. Iya, Ustaz tanya terus, jadi kita deg-degan terus. Jadi begitu. Kalau kita itu proses belajar, kalau kita itu agak pusing, agak bingung, itu tandanya sebenarnya kita lagi berproses ya, lagi berproses. Serius. Insya Allah nanti ketika Icil bingung terus Pak Ustadz. Hah? Icil nih paling bagus Icil Pak Ustadz, bingung terus soalnya. Ya. Nanti insya Allah kalau sudah ketemu temanya, ya ini kan fiil ini insya Allah habis sohi ini kan mu'tal, ya kan? Nanti kalau sudah mu'tal, kita nanti belajar sorob, perubahan-perubahan kalimat dan harokatnya, maka insya Allah akan mulai nyambung ya. Baik. Kesimpulan pada pembelajaran malam hari ini yang pertama ya, untuk analisa ayat tugas itu memang harus diperhatikan sangat detail, hati-hati terhadap kalimat yang menjadi pokok inti yang akan dianalisa ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua untuk petunjuk cara membuka kamus Al-Munawir ini, ya memang petunjuknya semua kalimat di dalam bahasa Arab itu harus berasal dari 3 huruf dulu ya. Jadi nanti kita belum sampai nih, baru di sini ya. Nanti kalau misalkan ketemu yang berapa huruf kayak ini nih, sebentar.
Kayak tadi yang ditugas itu kan ada kata ini bidzalimin, ya kan nih. Wallahu alimum bidzalimin, ya kan? Nah, kata az-zalimin ini bagaimana cara mencari di kamus? Nah, ini nanti kita akan pelajari insya Allah pekan depan, ya seperti itu. Nah, jadi mohon bersabar ya. Kalau memang malam ini agak bingung gitu kan, gitu. Tetapi ya saya sudah berusaha. Pak Ustadz suaranya putus-putus. Ya baik. Saya akan berusaha untuk apa ya? Untuk menyederhanakan ya. Walaupun dulu saya belajar agak susah juga ya karena yang ngajar orang Arab mensyarahnya menjelaskannya pakai bahasa Arab juga gitu. Tapi saya insya Allah akan tetap menyederhanakan supaya bisa dipahami ya. Seperti itu. Baik, karena sudah malam ya. Jadi untuk malam hari ini kita cukupkan dulu. Nanti habis ini kalau ada waktu yang mau diskusi di grup silahkan atau japri juga silahkan ya. Kalau yang pusing-pusing malam ini pelajarannya. Baik, kita tutup dulu materi malam hari ini dengan hamdalah, istighfar dan doa kafatul majlis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika. Illa anta. Asyhadu an la ilaha illa anta. Wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.